wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan memberikan penjelasan materi tentang sistem di PowerPoint. Adapun itu adalah formula dasar yang terdiri dari aritmatika dasar, sum, min, max, average, concatenate, round, SQRT, dan power. Setelah itu kita juga akan menjelaskan tentang fungsi lookup dan fungsi logika. Kelompok 5 terdiri dari 6 anak loh, yaitu ada Nur Imamah, Ersa, Iim, Iva, Aisyah, dan Rian. Disimak baik-baik ya teman-teman penjelasannya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang aritmatika dasar. Dalam aritmatika dasar terdapat fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam fungsi penjumlahan dapat dimulai dengan cara penjumlahan ya, sama dengan misal kita akan menjumlahkan data 1 dan data 2 dalam kolom B dan C. Caranya sama dengan, kita ketik sama dengan, klik B1 maaf B2 ditambah C2. Setelah itu kita enter, maka akan muncul di kolom hasil. Misal tadi ya, jadinya kita jumlahkan dari kolom 1 ke kolom 2, 25 dan ditambah 5 sama dengan 30. Setelah itu kita next ke kolom pengurangan atau cara pengurangan, yaitu dengan cara sama dengan kita klik data yang akan kita kurangi. Misal di data ini ada B3 dikurangi dengan C3. Setelah itu kita kurangi, yaitu muncul 20 dan 20 muncul di kolom D hasil ini. Dalam fungsi perkalian dapat kita mulai dengan cara ketik sama dengan data 1 atau 25 pada kolom B4 kita klik. Setelah itu tanda bintang dan data yang akan kita kalikan ada di data 2 ada 5, 25 dikali 5. Kalau sudah kita klik dua-duanya sama dengan kita enter, akan muncul 125 di kolom hasil atau kolom D. Setelah itu dalam pembagian dapat kita lakukan dengan cara ketik sama dengan, kita klik data yang akan kita bagi, misalnya dalam kolom B5 kita kasih tanda garis miring dan kita klik data yang akan kita bagi. 25 dibagi 5 dalam kolom C5. Setelah itu kita klik enter, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sudah betul ya, dari penjumlahan sampai pembagian. Penjumlahan 25 tambah 5 sama dengan 30. Pengurangan 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Perkalian 25 dikali 5 sama dengan 125. Dan pembagian 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menjumlahkan dengan kalkulator. Setelah menjelaskan aritmatika dasar, di sini saya akan menjelaskan tentang sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu rank. Bentuk penulisannya adalah sama dengan sum buka kurung nomor 1, nomor 2 sampai nomor terakhir yang akan kita jumlahkan. Jadi gini ya, sama dengan kita ketik sama dengan sum buka kurung, kita klik kolom yang akan kita jumlahkan. Misal dalam kolom B2, setelah itu kita kasih tanda titik 2, kita klik kolom yang akan kita jumlahkan yang terakhir, 90 dalam kolom B2, 97 C2, dan sampai terakhir dalam kolom
F2. Jadi kita klik F2 saja langsung. Sudah akan muncul biru-biru gini atau akan muncul kotak gini. Setelah itu kita tutup kurung. Sudah, jika sama dengan zoom, buka kurung F2 sama dengan F2, kita enter, maka akan muncul hasil di kolom zoom atau kolom jumlah. Jika kita ingin langsung untuk kolom-kolom yang akan di bawahnya, kita gerakkan kursor sampai muncul tanda plus di bawah kursor G2. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai yang kita inginkan, sampai data terakhir. Setelah itu kita lepas, maka jumlahnya akan muncul semua di sini. Jadi kita tidak perlu untuk kolom ke B3, B4, B, tidak perlu, akan membuang waktu. Jadi kita akan mempercepat waktu, mempercepat pekerjaan kita akan selesai dengan cara menarik tombol plus tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang min dan max. Min berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau rank. Max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Oke, mari kita coba untuk mencari nilai terkecil. Pertama kita pencet sama dengan, lalu kita mengetik min. Kurung buka, kita pencet nilai 1 yang 90, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita enter. Nah, ini langsung keluar nilai terendah dari nilai 1. Untuk mencari nilai terbesar, sama caranya, kita pencet sama dengan, lalu kita ketik max. Kurung buka, nilai 1, 90, kita tarik ke bawah, lalu enter. Nah, nilai terbesar dari nilai 1 adalah 90 dan nilai terkecil dari nilai 1 adalah 82. Lakukan cara yang sama untuk nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi F-break. Apa sih fungsi F-break itu? F-break digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Bagaimana sih cara rumusnya untuk menghitung rata-rata? Oke, saya akan menjelaskan di sini. Cara menggunakan rumusnya F-break adalah klik sama dengan, lalu ketik F-break. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah tulisannya. Sama dengan average, lalu dalam kurung, dan diikuti oleh nilai-nilai yang akan kita gunakan. Di sini saya telah menyediakan nilai-nilai yang saya akan jumlahkan, yaitu nilai B2, C2, D2, E2, F2. B2 titik 2 F2 itu sama dengan artinya B2 sampai F2. Nilai yang saya jumlahkan yaitu B2 sampai F2 ya. Ini nilainya. Oke, lalu tutup kurung, enter. Dan ini hasilnya ya teman-teman, 89. Dan kita bisa copy rumus di tempat yang kosong-kosong ini. Caranya yaitu kursornya kita pindah ke sini, kita blok. Oke. Kursornya kita pindahkan di kotak garis ini sampai warnanya hitam. Hitam ya teman-teman. Kalau dipindah sini kan kursornya warna putih. Kita menggunakan kursornya di pojok garis ini sampai kursornya warna hitam. Oke, kita tarik ke bawah, otomatis nilai akan keluar sendiri.
Oke teman-teman, sangat mudah sekali, silakan Anda mencobanya. Oke teman-teman, kali ini kita menghitung nilainya ke bawah, bukan ke samping. Tadi kan ke samping horizontal ya teman-teman, sekarang kita coba ke bawah. Caranya sama ya teman-teman, hanya ringnya saja yang beda dan nilai-nilainya yang beda. Oke, langsung saja klik sama dengan klik. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, tulisannya jangan sampai salah, sama dengan average dalam kurung, nilainya yaitu B2, B3, B4 dan seterusnya, B2, B6, tutup kurung, enter. Oke, ini hasilnya. Kita copy rumus ya teman-teman, bisa lebih cepat, agar lebih cepat. Oke, kita copy rumus. Oke teman-teman, ini hasilnya sudah keluar semua dengan angka. Oke, sangat mudah ya teman-teman, walaupun dari samping, dari bawah sama saja rumusnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya menjelaskan fungsi count. Count digunakan untuk menghitung jumlah data atau banyaknya data. Beda dengan sum ya teman-teman. Sum tadi kan menjumlahkan nilai 90, 97, 94 dan seterusnya, dan hasilnya ini. Kalau count menghitung jumlah data atau banyaknya data. Contohnya anggap saja ini data 1, data 2, data 3 dan seterusnya sampai sini. Sini sampai sini berarti jumlah datanya atau banyak datanya ada 5. Oke, langsung caranya sama saja ya teman-teman, sama dengan count, buka kurung, B2 sampai F2, lalu tutup kurung, enter. Oke, sama ya teman-teman, 5 jumlah dan banyak data. Langsung saja kita copy, seret ke bawah, otomatis nilainya akan keluar sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya kita hitung jumlah data dan banyak data dari bawah. Tadi kan dari samping, sekarang dari bawah. Oke, langsung saja, sama caranya sama, yaitu sama dengan count, buka kurung, B2 sampai B6, tutup kurung, enter. Oke, langsung saja kita copy ya teman-teman. Kita seret di samping. Oke, sudah keluar semua. Sangat mudah ya teman-teman untuk fungsi count ini, hanya menghitung jumlah dan banyak data. Oke, kalian bisa mencobanya karena sangat mudah sekali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus concatenate pada Microsoft Excel. Jadi rumus ini berfungsi untuk menggabungkan dua buah data. Baik, kita isi contoh nama depannya dengan kata Iva, kemudian nama belakangnya Ainur. Kemudian jika ingin menggabungkan, rumusnya menggunakan sama dengan concatenate, kemudian buka kurung, kita tekan nama depan, kemudian titik koma, kemudian nama belakang. Setelah itu tutup kurung, kita ketik enter. Nah, ini kan tidak ada spasinya. Jika ingin menambahkan spasi, kita bisa menambahkan di kostum teks ini. Kita tinggal
Setelah titik koma, kita berikan spasi, kemudian petik, kemudian spasi lagi, petik lagi, kemudian titik koma, baru enter. Nah, sudah ada spasinya. Begitulah kira-kira jika ingin menggabungkan nama depan dan juga nama belakang menggunakan rumus concatenate. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus round pada Microsoft Excel. Jadi, rumus ini berfungsi untuk membulatkan angka desimal. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada angka desimal dan juga round. Di sini kita isi 7,58. Jika ingin dibulatkan, kita menggunakan rumus sama dengan round, buka kurung, kemudian tekan ini. Setelah itu titik koma, kita ketik 0. Setelah itu buka tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasilnya. 7,58 menjadi angka 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus SQRT pada Microsoft Excel. Fungsi rumus SQRT adalah untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Seperti ini. Saya di sini sudah menyiapkan suatu bilangan, beberapa bilangan. Jika kita ingin melihat nilai akar kuadrat dari bilangan tersebut, kita tinggal memasukkan rumus SQRT seperti ini. Ketik sama dengan, lalu ketik SQRT, buka kurung, klik bilangan yang ingin kita lihat hasilnya, lalu tutup kurung, enter. Nah, 7 ini adalah hasil dari akar kuadrat bilangan 49. Untuk bilangan yang lainnya, rumusnya sama. Ketik sama dengan, ketik SQRT, buka kurung, klik bilangan yang ingin dilihat akar kuadratnya, hasilnya, lalu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu sudah menampilkan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus power pada Microsoft Excel. Fungsi dari rumus power adalah untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Langsung saja kita ketik sama dengan, ketik power, ini adalah rumus dari power, lalu buka kurung, ketik S pada nomor 4 di keyboard kalian atau simbol dolar, lalu ketik kolom bilangan 5 ini, yaitu A5, bilangan yang akan dipangkatkan, lalu titik koma, lalu klik pemangkatnya. Lalu sebelum 4 kita ketik simbol dolar tadi, lalu tutup kurung. Hal ini dilakukan agar nanti ketika rumus di copy cell, referensi tidak berubah. Lalu kita enter. Nah, 25 ini adalah hasil dari bilangan 5 yang dipangkatkan 2, yaitu 25. Lalu jika ingin melihat hasil dari 6 sampai 10 ini, kita tinggal tarik pojok kanan bawah dari kolom ini, lalu tarik ke bawah. Nah, di sini sudah tertera hasil dari 6 pangkat 2, yaitu hasilnya 36 dan selanjutnya. Nah, untuk pangkat 3 atau pangkat 4, rumusnya sama seperti tadi. Kita ketik power, sebelumnya kita ketik sama dengan, lalu ketik power,
buka kurung, simbol dolar tadi, lalu kita ketik A5, titik koma, lalu pemangkatnya. Nah, sebelum 4 kita beri simbol dolar tadi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah tertera jawaban dari 5 pangkat 3 yaitu 125. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini langsung ada hasil dari 6 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk pangkat 4 sama saja seperti pangkat 2 atau pangkat 3. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi lookup dan fungsi logika pada Excel. Sebelumnya, saya akan mengganti suara backsound tersebut karena suaranya jelek. Editing, suara kok gini? Wah, gak nemu ya, ganti-ganti. Teman tak pecah dari editor loh. Nah, suaranya enak sih. Oke, saya teruskan. Fungsi lookup. Apa itu fungsi lookup? Lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. Bagian fungsi lookup dibagi menjadi dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP atau vertical lookup digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan datanya tersusun ke bawah secara vertikal. HLOOKUP atau horizontal lookup digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris atau horizontal. Contoh pengerjakan lookup. Di sini sudah ada nomor, kode barang, nama barang, harga barang, satuan, dan contoh tabel bantu yang fungsinya untuk membantu menghitung jumlah barang tersebut nanti. Dan cara mengerjakannya, rumusnya adalah sama dengan lookup, harus huruf besar semua ya, buka kurung, lookup value. Lookup value di sini adalah kode barang. Di sini kode barangnya adalah A. Berarti tekan A, titik koma. Dan lookup vector di sini adalah seleksi semua kode barang di tabel bantu. Di tabel bantu kode barang ini seleksi, tekan A, shift, lalu tekan G. Setelah ditekan G, dan jangan lupa tekan F4 agar setelah diseleksi tidak kabur kemana-mana. Habis itu titik koma, result vector. Result vector di sini untuk seleksi data yang akan diambil di tabel bantu. Dan yang akan kita ambil adalah harga barang. Di sini kita klik harga barang pensil 12, shift, habis itu klik 145 dan jangan lupa tekan F4 agar tidak kabur saat diseleksi nanti. Setelah itu tutup kurung dan enter. Harganya agar lebih mudah, langsung sampai mouse harganya, klik di kanan bawah, pojok kanan bawah sampai berubah tanda plusnya menjadi hitam, tidak warna putih seperti ini tapi hitam. Klik 2 kali atau bisa juga ditarik seperti ini, tapi cara mudahnya adalah diklik 2 kali. Selanjutnya yang satuan barang, cara mengerjakannya sama tapi yang berbeda. Result vector di sini kita mengambil di tabel bantu yaitu satuan, bukan harga lagi. Rumusnya sama dengan lookup besar semua, buka kurung, lookup value kode barangnya, klik A, titik koma, lookup vector. Lookup vector adalah seleksi semua kode barang di tabel bantu. Kita seleksi, klik A, shift, G, tekan F4. Nah, habis itu titik koma lagi, result vector. Nah, yang membedakan kita mengambil satuannya di sini. Lusin, shift 2, tekan F4, tutup kurung, enter.
Cara cepatnya, klik lusin, taruh tanda panah sampai pojok kanan bawah berwarna hitam, klik 2 kali. Sekarang bagian lookup sudah ada contohnya. Selanjutnya bagian fungsi logika. Di sini sudah ada tabel fungsi logika. Sebelum masuk, kita akan menjelaskan apa itu fungsi logika. Fungsi logika terdapat banyak sekali dan saya akan mengambil contoh yaitu if. If termasuk fungsi logika di Excel. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Fungsi if dibagi menjadi 2, yaitu if tunggal yang ini dan if bertingkat yang ini. Dan rumus if tunggal di sini adalah if besar semua sama dengan if besar semua buka kurung kolom nilai. Kita klik kolom nilai, habis itu lebih besar dari 75 nilai tersebut, titik 5 nilai tersebut, titik koma, maka lulus koma 2 atas, titik koma, maka tidak lulus. Sekarang kita enter. Maksudnya jika nilai lebih besar dari 75 maka lulus, tapi jika nilai pas 75 atau di bawah 75 maka tidak lulus. Selanjutnya kita seperti tadi, klik 2 kali di pojok kanan bawah. Yang ini 74, maka itu tidak lulus. Kurang besar sedikit ininya. Salah, saya salah nulis lulus, harusnya bukan lulus, maaf. Kita rubah dari atas saja biar lulus. Salah saat menulis rumusnya. Oke, sudah selesai. Dan selanjutnya saya akan kasih contoh lagi if tunggal tentang keterangan jenis kelamin. Rumusnya adalah sama dengan if besar semua buka kurung seleksi kolom jengkel bukan jengkel. Jengkel adalah jenis kelamin. Kita klik, habis itu sama dengan maka laki-laki L, laki-laki titik koma, maka laki-laki titik koma, perempuan. Sekarang enter. Seperti biasa kita klik pojok kanan bawah 2 kali, tunggu sampai warna hitam baru 2 kali. Nah, di sini tabel P berarti perempuan, tabel L berarti jika kita berubah P ini menjadi L maka keterangannya juga berubah menjadi laki-laki. Kita coba berubah menjadi laki-laki, tapi IIM di sini adalah perempuan, maka kita kembalikan ke P lagi. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang if bertingkat. Di sini if bertingkat rumusnya ada banyak sekali. Langsung saja kita kerjakan. Sama dengan if besar semua
buka kurung, seleksi kolom nilai. Setelah itu besar dari sama dengan 90, titik koma, maka A. Titik koma lagi, if lagi, buka kurung, kolom nilai. Karena tidak bisa saya tulis manual saja. D6 besar dari sama dengan 80, titik koma, maka B. Kita titik koma, if lagi, buka kurung, D6 karena tidak bisa diseleksi, jadinya saya tulis lebih besar dari sama dengan 60 sama dengan 80, titik koma, maka B. Kita titik koma, if lagi, buka kurung, D6 karena tidak bisa diseleksi, jadinya saya tulis lebih besar dari sama dengan 60, titik koma, maka C. Titik koma, if, buka kurung, D6 besar dari, mungkin Anda bosan, silakan di skip kalau mau. 40, titik koma, D, maka D, titik koma, if, buka kurung, D6, buka kurung, if D6, habis itu besar dari sama dengan 0, titik koma, sama dengan E. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, ada tulisan seperti ini, kita tekan yes. Nah, maka nilainya 87. Karena 80 sampai 89 nilainya adalah B. Langsung seperti biasa, pojok kanan bawah klik 2 kali agar nilainya keluar. Kita cocokkan. Di sini 87B, 80 sampai 89B. Habis itu yang D adalah 40 sampai 59. D 62 60 sampai 79C. Sesuai ya, seperti yang ada di ketentuan di contohnya. Coba kita rubah yang 90 ini punyanya Mbak Tiwul menjadi berapa ya? Nilai paling jelek sendiri 21 aja, 21, enter. E, nilainya berubah menjadi E. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan melihat video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan di share karena jelek.